Luar biasa, anak Tuhan siap melayani Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik, kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Yuk kita siapkan hati kita menyambut Tuhan Yesus dengan pertobatan. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita mulai dengan berdoa. Semuanya bersiap berdoa. Mari adik-adik, kita awali dengan doa pembukaan dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, ajari kami untuk rendah hati dan bisa bermati raga dengan menahan keinginan-keinginan duniawi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hatiku bersuka sepenebusanmu, ya Tuhan pengharapanku. Haruslah aku berkhawatiran agar sedikit sepanjang hari pandanglah kiranya dan jawablah aku, ya Tuhan pengharapanku. Buatlah mataku percaya, supaya janganlah kita tidur tanah. Katakan hatiku untuk menanti fajar, tujuan sesuai harapan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Bina Iman kita minggu ini. Apa kabar adik-adik di rumah sana? Frater harap kalian bersama keluarga tetap sehat. Hari ini, Frater mau mengajak kita mendalami firman Tuhan bersama-sama lagi. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menelantang pakaian itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan ini terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, tadi kalau kalian dengar, dalam kitab suci ada satu kalimat yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini ada suara yang berseru ketika Yesus naik ke sebuah gunung bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka sedang di atas gunung, Yesus berubah rupa. Wajahnya sangat mengkilat, pakaiannya sangat putih. Mereka terkagum-kagum melihat keindahan Yesus. Sampai akhirnya Petrus katakan, "Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah," kata Petrus. Ketika mereka di atas gunung itu sedang terheran-heratnya, ada suara yang keluar yang mereka dengar. Suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, pasti adik-adik dikasihi oleh papa mama di rumah, oleh koko dan cecenya di rumah, oleh ibu guru di sekolah, oleh teman-teman di sekolah. "Ini anak yang kukasihi, ini anak yang kukasihi." Iya, benar. Nah, tetapi bedanya dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi." Yesus adalah anak yang dikasihi. Dengarkanlah Yesus. Kita tidak hanya diajak mengasihi Yesus, tetapi juga mendengarkan Yesus. Mendengarkan apa? Mendengarkan perintah-perintah Yesus yang ada dalam kitab suci. Misalnya apa? Harus mengasihi sesama kita, harus berbuat baik kepada sesama kita, harus mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Itulah kalau kita mengenal, mengasihi Yesus, mendengarkan Yesus. Kita harus dengarkan kata-kata Yesus juga. Seperti itu kita melaksanakannya. Kita lihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada sebuah gunung yang tinggi. Yesus naik. Di situ dia berubah rupa, sangat putih, wajahnya bersinar, bajunya putih. Di situ Yesus dimuliakan. Nah, sebagai anak-anak Bina Iman, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga harus memuliakan Tuhan. Caranya seperti apa? Bagaimana caranya? Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik.
Tadi dengarkan kata Tuhan, sudah dikatakan sini. Sekarang dengarkan kata Tuhan itu kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita yang baik. Seperti apa perbuatan baik? Menolong sesama, mengasihi sesama, mengampuni sesama yang bersalah. Itu dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dan tentunya jangan lupa berdoa. Ketika kita rajin berdoa, kita mengikuti misa meskipun secara online. Di situ kita sudah mempermuliakan Tuhan. Di rumah mempermuliakan Tuhan dengan cara menaati kata-kata papa mama, menuruti kata papa mama. Jangan melawan. Ketika kita melawan, sama dengan kita menyakiti hati Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, mari di Minggu Prapaskah kedua ini, sekarang kita sudah memasuki masa Prapaskah. Sekarang minggu yang kedua. Di minggu yang kedua ini kita dipersiapkan. Frater mengajak adik-adik, kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kebangkitan Tuhan. Kita menyambut hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah dengan mulia, supaya kita bisa menyambutnya dengan penuh sukacita. Hari ini, mulai saat ini, kita belajar untuk memahami, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita belajar untuk mempermuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Kita menyesal atas segala kesalahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan karena selama ini perbuatan kita tidak baik, sering menyakiti hati Tuhan. Sekarang kita berubah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk Tuhan. Jangan takut, Tuhan Yesus akan membantu kita semua untuk berbuat baik kepada sesama, supaya Tuhan Yesus dimuliakan oleh banyak orang di dunia. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin doa, dan sampai jumpa.
jalan untuk pertobatan. Dengan lebih rajin berdoa dan menolong teman dan siapa saja. Selalu berusaha menjadi anak yang baik, rajin berdoa. Mari kita bermati raga dengan berpantang mengurangi keinginan-keinginan kita seperti jalan-jalan, makan di restoran, tetapi lebih memusatkan diri kepada Tuhan. Mari adik-adik kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar dalam masa Prapaskah ini kami bisa menahan diri dalam hal kesenangan dan lebih mendekatkan diri kepadamu. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.